Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Indira Zafira dengan NIM C0D023050. Di sini saya akan membahas tentang biaya dibayar di muka dalam akuntansi perpajakan. Definisinya, biaya dibayar di muka atau prepaid expense adalah pengeluaran yang telah dilakukan untuk manfaat ekonomi yang akan diterima pada periode mendatang. Dalam standar akuntansi keuangan atau SAK, biaya dibayar di muka dikategorikan sebagai aset lancar karena akan direalisasikan atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal perusahaan atau dalam jangka waktu 12 bulan. Karakteristiknya yang pertama, pembayaran dilakukan pada periode saat ini untuk manfaat yang akan diterima di masa depan. Yang kedua, memiliki masa manfaat yang terbatas. Yang ketiga, secara bertahap akan menjadi beban selama periode pemanfaatannya. Yang keempat, pada awalnya dicatat sebagai aset dan kemudian diamortisasi menjadi beban. Beberapa contoh umum biaya dibayar di muka antara lain, yang pertama ada sewa dibayar di muka, yang kedua ada asuransi dibayar di muka, yang ketiga biaya iklan dibayar di muka, yang keempat pajak dibayar di muka selain PPN, yang kelima biaya langganan dibayar di muka, yang keenam uang muka pembelian persediaan atau aset, yang ketujuh biaya pemeliharaan dibayar di muka. Perlakuan akuntansi terhadap biaya dibayar di muka. Pengakuan awal. Pada saat terjadinya pembayaran, biaya yang dibayarkan di muka diakui sebagai aset dalam neraca perusahaan. Pencatatan jurnal untuk pengakuan biaya awal dibayar di muka adalah biaya dibayar di muka atau aset di debit dan kas atau bank di kredit. Pengukuran selanjutnya. Seiring berjalannya waktu, nilai biaya dibayar di muka akan berkurang karena manfaatnya telah digunakan. Proses pengurangan nilai ini disebut amortisasi. Terdapat dua metode pencatatan yang umum digunakan. Yang pertama ada pendekatan aset atau balance sheet approach, yaitu pada pendekatan ini pembayaran awal dicatat sebagai aset. Pada setiap akhir periode pelaporan, sebagian dari aset tersebut akan diamortisasi menjadi beban. Jurnal penyesuaiannya yaitu beban sewa di debit dan sewa dibayar di mukanya di kredit. Yang kedua ada pendekatan beban atau income statement approach, yaitu pada pendekatan ini pembayaran awal langsung dicatat sebagai beban pada setiap akhir periode pelaporan. Bagian yang belum terpakai akan diakui sebagai aset. Jurnal penyesuaiannya, sewa dibayar di muka di debit dan beban sewanya di kredit. Penyajian dalam laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan atau neraca, biaya dibayar di muka disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Sedangkan dalam laporan laba rugi, bagian biaya dibayar di muka yang telah diamortisasi disajikan sebagai beban operasional sesuai dengan klasifikasinya. Aspek perpajakan biaya dibayar di muka. Prinsip umum perpajakan atas biaya dibayar di muka. Dalam konteks perpajakan, terutama pajak penghasilan atau PPH, berlaku prinsip bahwa penghasilan dan biaya diakui pada saat diterima atau diperoleh cash basis atau pada saat terutang akrual basis. Undang-Undang PPH Pasal 28 Ayat 5 menyatakan bahwa pembukuan harus diselenggarakan dengan prinsip taat asas atau konsisten berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain. Ketentuan khusus untuk jenis biaya dibayar di muka tertentu. Yang pertama ada sewa dibayar di muka, yaitu berdasarkan Undang-Undang PPH, biaya sewa diakui secara proporsional sesuai dengan masa manfaat. Dan untuk sewa guna usaha atau leasing dengan hak opsi terdapat ketentuan khusus dalam keputusan Menteri Keuangan. Yang kedua ada asuransi dibayar di muka, yaitu premi asuransi yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak yang bersangkutan sesuai dengan masa pertanggungan. Yang ketiga ada biaya iklan dibayar di muka, yaitu pengeluaran untuk iklan diakui sebagai biaya pada tahun pengeluaran atau diamortisasi sesuai masa manfaat. Strategi perencanaan pajak terkait biaya dibayar di muka. Pemilihan metode pengakuan yang tepat, yaitu wajib pajak dapat memilih metode pengakuan biaya dibayar di muka
yang sesuai dengan karakteristik bisnisnya dan tetap mematuhi ketentuan perpajakan. Pemilihan metode yang tepat dapat mengoptimalkan arus kas perusahaan. Yang kedua ada pemilihan waktu pembayaran, yaitu timing pembayaran biaya dibayar di muka dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pajak. Misalnya melakukan pembayaran di akhir tahun pajak atau awal tahun pajak berikutnya dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap perhitungan PPh badan. Yang ketiga ada dokumentasi yang memadai, yaitu untuk menghindari sengketa dengan otoritas pajak. Perusahaan perlu memastikan bahwa setiap transaksi biaya dibayar di muka didukung oleh dokumen yang valid dan memadai. Dokumen ini meliputi kontrak, faktur, bukti pembayaran, dan perhitungan amortisasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.